nopo ngatami donga saniki mergi cara ulama tambah kata tambah nopo saya. Jadi ora usah sampean di perasaan ora mau ngaji kok melok khataman sing ngaji mbok paham ora ya ora. Sing ora ngaji pokoke ora ora padha ora ora sing penting ditampa nopo pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam pokoke donga ngoten mawon yen donga ora usah tenanan ya apik ora ya apik mergo pangeran mesti nopo pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasin, nantung rasa tenanan, sing tenanan pokok. Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang arang hikam itu jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari, muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan Asyadili. Kulo itu sinau hikam mulai riyen ya, mohon bertahun-tahun sampai sekarang. Dia badhe tilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah, kowe gawe-gawe. Nah, kowe ngakoni ngono ben dadi wali wae ra mutu niku mboten alamin. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kulo nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kulo umroh malih tahun kemarin, baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf dan multazam, tapi atau sido dongo sampai saniki. Mergo dongo kok pisan tok, anggap dongo neh. Lho pengiran iki eling kok tak eling. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok eling. Dadi kula anggere arep multazam pe dongo. Dudung aku ini pengiran celing, ya wes kasih dudung. Mulai berapa dudungnya? Tapi tidak gawe-gawe loh, saya asli, maksudnya asli. Berapa dudungnya? Kan celing kok, ya. Sampai pulang itu terlalu itu. Akhirnya mau sholawat, mau Quran, angger dudung celing tak gusti semua terus. Tadi ya soalnya unik, ngomong kali unik. Aduh gawe-gawe itu, tapi aja nonton. Kalau cuma ternyata hikam ada pengotan. Wa inna mayunaba, wa amtedin elengno sapa man wong ya juzu kang wa oleh ali ngatasi man apa ali falali. Sing oleh mbok elengno dat sing kemungkinan. Lah ora tau lali kok amen mbok elengno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omong. Lho cara kowe diutak-utak to, iso ya bisa. Jadi hikam ada unik. Ya tapi udah wali ya tetap nopo wali itu seliru tetap wali. Nah benar wali itu bener ya tetap wali besar bakat. Tapi ojo gawe-gawe deh syaratnya nopo ojo nopo gawe-gawe. Ini kalau sering diprotes biasa. Gus orang jangan dungo. Jadi sopo orang dungo ini situ. Kok orang dungo nih celing om. Kadang kula yang rasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora. Pokoke aku ngerti ndonga ya ndonga ben ora ya ora. Pas ndonga ya anut wali, pas ora ya anut wali kadung bener. Dadi pas ndonga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga sesuai ndonga sampean ndonga sesuai ndonga. Piye-piye kita gak ada sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mutabarah selain Nasyabandiyah Qadiriyah atau Syadiliyah. Syadiliyah itu hikam nih bang, yang mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan Asyadili. Sehingga orang tahu madhab Syadiliyah lewat kitab nopo hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabnya nopo atau iya, mergo atau iya itu mana nih? Singarangu Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ya boten. Ini orang waras nonton. Misalnya orang waras begini, teman-teman orang waras itu beda dengan waras ini. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja akal. Mana aka antat da'iyya mimmalil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh.
Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan suul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong itu mesti suul khotimah. Lho sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya wongnya oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya istihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi brungo kok terus kaya sing mbok omongi wingi lali wong lali kok sebeleng meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan aku, mereka asli, asli, mau anut-anut kan betul nopo. Jadi ini mau waca kalimat pun di kenangan kulo ben. Jadi di kenangan kulo nopo makalah sanggeng nopo hikam ya. Ini kulo waca Arab ya mawon nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afa yubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakan orang itu hak sinten? Hai Allah, oke rasa GR sebenarnya mesti bener, soalnya lagi bener sebenarnya salah. Kamu juga nggak usah merasa salah, soalnya saya kira soleh sebenarnya soleh ya sudah itu hai Allah sudah ada gitu. Terus nanti kami beliau nih ilahi kulama akhrosani umi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng. Dengan itu perasaannya hikam, misalnya sampean ngerasa desamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling omane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dina ngono iku dina. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmate Allah nggih pantes mawon. Jenenge ilahi kulama akhrasani umi antokoni karomuka. Wakul lama ayasatni al-sofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmatnya jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak? Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya ngaku apa ya jadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wis iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang mau mandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Itu wakul lama ayasatni al-sofi. Ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomat, diberi harapan oleh banyak peparingnya jenengan. Jadi ini kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini ruang tenang. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumakninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya ada diterima Allah. Tapi kalau madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kan sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Kalau saya mikir buat ditompo bola, eling terus. Nanti setelah dua ada begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini.
orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak pos merasa kurang. Misalnya Mustafa sholat, sholat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kalau sholat mana. Singkulah sholat duhur tak usah, saking syukur kulo, itu duhur kulo makomnya. Yang nanti ini duhur kulo perkara ini udah kelakuan ini saya udah. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurang ya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, pangeran rompo kurang ini, kurang pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur berwong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya makanya kalau nanti debat jenengan kalau bolak-balik cerita. Sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan badok, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh, kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup badok tok ambek sikil. Anggere wis ngene jenenge sujud. Nah, alasan ulama ini masuk akal. Saya kira diwalik. Ono Zaid yang muslim. Batuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal batuke nemplek. Mulane jare ulama sing kausani. Lah iya go murtad terus syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad terus syarat kok sing sujud go pangeran. Wis syarat. Nang ngono terus syaratnya nggo ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sanggo dadi murtad. Yo, yo lari-lari yo macam-macam. Mereka jangan aku yang mulai sakit. Artinya sampean ratu jangan madhabku, maksudnya mereka kulo lah ya sadar sebagian madhab saya itu masalah bagi anda. Tapi saya ikut anda lebih masalah kan? Ngopo ya orang-orang, maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum enggak jelas. Ya karena tadi. Kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, ternyata di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedunian macam. Sekarang orang kedunian di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Bahwa alam yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Bahwa alam semuanya dungo, semuanya HP. Tapi kan kita ada satu arah karena ngendikan ya seperti gejolakannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso ya Israel. Aku kekasih pengeir, mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yung itu khalilah. Ono kekasih mateni. Kekasih, mesti keliru perintahmu El Israel. Jangan ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep pateni. Cara Israel guys menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel, cara dia masuk akal. Jawab Allah ini, Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrohu ayal khalilah. Ibrahim kandani, ono tak kekasih tapi siap ketemu sing dikasih. Hanya kalau tidak berani mati berarti siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang nggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marahnya Ibrahim. Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira pupuk. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kayak logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan Allah tak kekasih, siap ketemu kasihnya. Nah kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang nggak mansus ya, saya ulang lagi yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafah dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke semua ulama itu rujukannya kitab Nuwah Mahali. Ya karena tadi ya
yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kaum. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita ke jenazah berhuri. Nah komentar kau balawo minamikum, nah kau balawo.